merupakan suatu bentuk aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh seorang supervisor. Dalam hal ini ialah kepala sekolah kepada guru dengan memberikan catatan-catatan atau penilaian berkaitan dengan kinerja seorang guru agar lebih profesional dalam bidang keahliannya. Supervisi pendidikan terbagi atas dua jenis, yaitu supervisi administrasi dan supervisi akademik. Berikut contoh pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi administrasi merupakan pemeriksaan berkas-berkas administrasi yang dilakukan oleh supervisor, dalam hal ini adalah kepala sekolah, terhadap guru berkaitan dengan berkas-berkas persiapan pembelajaran seperti program tahunan atau prota, program semester atau promes, rencana persiapan pembelajaran atau RPP, dan sebagainya. Baik Ibu, dari yang saya sudah lihat, silakan lanjut di pembelajaran. Terima kasih. Ya, Dalam proses pembelajaran akan dilakukan supervisi akademik, di mana kepala sekolah akan memberikan penilaian berkaitan dengan diri guru. Dalam hal ini adalah kerapian, kebersihan, semangat, cara menjelaskan, dan sebagainya. Penilaian yang dilakukan juga berkaitan dengan penyajian materi oleh seorang guru, seperti strategi pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian lain berkaitan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Tapi sebelum itu, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ini bisa memimpin kita dalam doa. Ya Ibu, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama hari ini. Tuhan, sekarang kami mulai mengajak, bimbinglah kami, terangilah, utuslah Roh Kudus-Mu dalam pikiran kami, agar apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat memuaskan kami di masa yang akan datang. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Tapi sebelum itu Ibu mau ada sedikit pemberitahuan. Sebentar itu nanti ada kepala sekolah yang datang dalam kelas. Jadi Ibu minta sebentar semuanya tuh harus aktif ya. Tidak ada yang bilang tidak ada bertanya. Semuanya harus aktif. Ya Ibu. Ibu minta tolong sekali. Semoga sebentar kalau ketua sekolahnya sudah masuk, adik-adik mereka harus semuanya bisa terlibat aktif dalam pembelajaran nanti. Siap? Ya Ibu. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Ada yang tahu apa itu panggilan hidup berkeluarga? Coba angkat tangan kalau ada. Saya Ibu, panggilan hidup berkeluarga berarti panggilan di mana kita bisa hidup berkeluarga nanti, memiliki anak, memiliki suami Ibu. Aduh, ya benar sekali. Seperti yang sudah ini katakan tadi, panggilan hidup berkeluarga itu kita akan membangun rumah tangga dengan orang yang kita cintai. Jadi, panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan kita untuk membangun rumah tangga bersama dengan orang yang kita cintai. Kita akan memiliki keturunan, memiliki anak dari orang yang kita cintai, dan dalam keluarga kita akan mewujudkan Tuhan dalam keluarga kita dengan berdoa bersama. Kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa keluarga kita menjadi lebih baik. Materi kita pada hari ini berkaitan dengan panggilan hidup berkeluarga, yang mana ini juga ada dalam pesan Injil Matius bab 19
ayat 1-6. Jadi dalam Injil ini Tuhan Yesus dia mengatakan kepada kita bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Benar sekali. Jadi perkawinan itu merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta dengan segala kemampuannya untuk hidup bersama selamanya. Dan dalam penyerahan itu suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Siapa di sini yang bercita-cita untuk menikah? Ana, Ibu. Oh, Ana. Aduh, Ana sudah punya pasangan ya, mungkin karena sudah bercita-cita untuk menikah. Kalau ini mau menikah atau menjadi biara saja? Masuk biara, Ibu. Masuk biara. Aduh, sayang sekali ya, banyak yang patah hati nanti. Selanjutnya, Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri itu tidak terceraikan karena perkawinan itu merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya, atau dengan kata lain menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang, menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan. Jika pasangan suami dan istri serta anak-anak hidup dalam kasih, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja, sehingga keluarga itu disebut dengan eklesia domestika, atau artinya adalah apa? Siapa yang tahu eklesia domestika? Keluarga, Ibu. Salah ini, siapa yang ajar eklesia domestika artinya hidup berkeluarga? Eklesia domestika artinya gereja rumah. Jadi tolong dicatat ya. Eklesia domestika artinya gereja rumah. Untuk tanggung jawab setiap anggota keluarga, yaitu yang pertama adalah suami atau bapak. Siapa yang tahu tugas dari seorang suami atau bapak itu seperti apa saja? Mencari nafkah, Ibu. Mencari nafkah, apa lagi? Selain mencari nafkah, apa lagi? Baik, karena semuanya tidak tahu, jadi Ibu akan menjelaskan. Tanggung jawab dan tugas dari seorang suami atau bapak itu sebagai kepala keluarga. Jadi yang menjadi kepala keluarga ini adalah seorang ayah. Siapa di sini yang punya ayah yang punya tanggung jawab sama keluarga? Siapa yang sudah merasakan kalau keluarganya itu punya bapak yang sudah bertanggung jawab dengan keluarganya? Siapa yang punya ayah seperti itu? Saya, Ibu. Coba ini ceritakan. Dari penjelasan ayah sebagai kepala keluarga ini, di mana ia bisa menyekolahkan kami, bisa memberikan kami nafkah, bisa memberikan kami makanan, yang penting semuanya, Ibu. Oke, baik, pintar sekali. Yang kedua adalah suami sebagai partner istri. Artinya partner istri itu apa? Teman istri, Ibu. Teman istri atau pasangan istri dalam segala suka dan duka. Jadi suami itu harus menjadi pasangan yang selalu mengisi kekurangan dan kelebihan dari seorang istri, baik itu dalam hal mencari nafkah ataupun melaksanakan tugas yang lainnya. Jadi kalau misalkan esok hari kalau sudah menikah, yang tugas cuci piring itu bukan hanya dari tugas istri tapi juga seorang suami. Benar. Jadi yang laki-laki tolong dengar ya, tidak ada yang kerjanya hanya untuk tidur dan makan saja. Harus bekerja bersama-sama dengan istri. Yang ketiga adalah suami sebagai pendidik. Jadi dalam keluarga yang mendidik anak-anak sejak pertama kali dan yang utama adalah seorang ayah dan juga seorang ibu. Jadi keduanya saling bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang ibu atau istri. Siapa yang tahu apa saja tugas dan tanggung jawab seorang ibu atau istri? Ini? Ya, Ibu. Coba sebutkan tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Yang ini lihat setiap hari mama itu buat apa saja di Mengurus rumah? rumah tangga, Ibu. Apa hanya mengurus rumah tangga saja? Menjadi partner terbaik untuk suaminya. Kita tepuk tangan untuk ini dulu. Baik, seperti yang ini katakan tadi, tugas dan tanggung jawab seorang ibu adalah sebagai
hati dalam keluarga, juga sebagai mitra atau teman pasangan dari suami, juga sebagai pendidik. Jadi mereka berdua antara suami dan istri itu saling bekerja sama, saling membagi tugas untuk bekerja sama dalam kehidupan berkeluarga. Sementara kewajiban anak-anak terhadap orang tua, siapa yang tahu apa saja kewajiban anak-anak kepada orang tuanya? Menghormati orang tua, Ibu. Menghormati orang tua, apalagi? Menghargai, apalagi? Membantu orang tua jika orang tua menyuruhnya. Oke, baik. Jadi kewajiban anak terhadap orang tua itu harus menghormati orang tua, harus menghargai. Kalau orang tua suruh pergi kios itu semua harus pergi, jangan ada yang bilang ibu harus ada apa dulu, harus minta uang dulu, harus ada persen dulu, itu tidak boleh ya. Jadi anak-anak itu harus selalu berbakti kepada orang tua, karena sejak kecil orang tua yang mendidik dan membina anak-anaknya menjadi lebih dewasa. Jadi anak-anak harus patuh terhadap orang tua. Kemudian di dalam keluarga itu harus ada cinta kasih. Cinta kasih itu di mana orang tua itu harus saling jujur, harus saling mencintai. Jangan ada yang suka main tangan, bapak yang suka pukul, atau ada yang punya bapak yang suka pukul mamanya di rumah. Tidak, Ibu, kalau pukul kami bisa, Ibu. Kenapa kalau bapak pukul anak-anak? Biasanya Karena karena kami apa? melawan, Ibu. Kalau mereka suruh kami tidak mau ikut. Ya, benar sekali. Jadi orang tua itu kalau pukul itu tidak ada semuanya tanpa alasan. Mereka semua melakukan itu supaya kamu semua bisa menjadi dewasa. Kalau ada yang salah pasti orang tua menegur, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian di dalam keluarga juga harus ada komunikasi. Jadi orang tua yaitu bapak mama itu harus saling terbuka. Kalau mau pergi di mana, pergi di sini juga harus sama-sama kasih tahu supaya tidak ada menimbul kecurigaan, tidak ada menimbul percekcokan dengan antara keluarga. Juga anak-anak seperti itu juga. Kalau ada mau keluar rumah juga harus kasih tahu bapak saya ke sini, mama saya ke sini. Tidak boleh tipu-tipu, tidak boleh tidak jujur, harus jujur kepada orang tua. Jangan pergi kerja PR tetapi belok serong kiri, serong kanan, itu tidak boleh. Semuanya harus. Anak sering, Ibu. Siapa? Anak, Ibu. Anak, jangan lagi ya. Tidak boleh begitu tipu-tipu orang tua itu. Baik. Hari ini materi kita sampai di sini tentang panggilan hidup berkeluarga. Jadi kita yang ingin membangun hidup berkeluarga nantinya harus bisa berkomitmen dengan pasangan kita. Kita harus bisa menghargai pasangan, menjadi partner dan juga menjadi pendidik dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, juga kepada semua orang di luar keluarga. Dalam hal ini adalah sesama kita. Baik, untuk PR minggu depan, Ibu meminta adik-adik untuk bisa membuat refleksi tentang aku bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ibu ulangi, tulislah refleksi tentang aku bersyukur memiliki ayah dan ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Baik, nanti tugasnya dipresentasikan minggu depan di depan kelas sebelum kita memulai pelajaran. Bisa? Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum itu kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Salah satu adik-adik bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, bimbingilah dan menyertai langkah hidup kami selalu. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami tuangkan di ujian nanti. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ine. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Siang. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Ibu. Tahap terakhir dalam supervisi pendidikan adalah penilaian.
Setelah melakukan supervisi kepada guru, seorang supervisor atau kepala sekolah dapat menyampaikan penilaiannya tersebut kepada guru bersangkutan agar guru tersebut dapat memperbaiki kinerjanya jika masih ada yang kurang, atau bahkan bisa bersama-sama dengan supervisor atau kepala sekolah mencari solusi dalam rangka perbaikan, seperti mengarahkan guru tersebut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, kursus, serta solusi lainnya. Di sini saya sudah melihat cara mengajar dari Ibu Susani. Di sini ada beberapa poin yang sudah baik. Itu yang pertama, itu dalam menyampaikan materinya, Ibu sudah memberikan dengan beberapa pertanyaan sehingga siswa itu bisa memahami materi yang Ibu bawakan. Yang kedua itu dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah itu juga sudah sangat baik karena siswa bisa lebih mendalami materi yang Ibu berikan hari ini. Untuk yang negatifnya itu tuh dalam cara berpakaian Ibu masih kurang terlalu rapi. Terus yang kedua itu slide yang Ibu bawakan tadi itu warnanya kurang terlalu menarik perhatian dari siswa. Ya, yang ketiga itu tuh sampaikan materi yang Ibu bawakan itu masih terlalu cepat. Nah, jadi yang keempat itu Ibu kurang menguasai ruangan kelas. Ya, baik. Jadi pesan saya untuk Ibu untuk kedepannya harus diperhatikan lebih penampilannya harus lebih baik lagi sehingga siswa yang melihat Ibu tidak merasa bosan dengan materi yang akan dibawakan. Terus yang kedua, Ibu juga harus lebih menguasai materi. Tadi saya lihat Ibu selalu kayak lebih berfokus pada buku. Dan juga Ibu juga harus lebih menguasai ruangan kelas. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa